pemerintahan, mulai dari kabupaten, dinas dan badan, serta distrik dan kampung akan melakukan pembenahan. Akan kami lakukan e-government, pemerintahan sistem digitalisasi, sehingga tata kelola pemerintahan itu akan menjadi sinkron, harmonisasi, evaluasi kinerja kerja kita bisa lakukan. Jadi pertama kami akan melakukan. Waktu Bapak habis, terima kasih. Selanjutnya kesempatan yang sama paslon nomor urut 2. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Baik, terima kasih kepada KPU yang telah menyediakan waktu untuk kami menyampaikan visi, misi, kemudian program kerja kami. Jika kami nomor 2, saya calon bupati, Dinas TPI, SPD MSI, kemudian wakil unit NOC, jika diberikan mandat oleh rakyat. Nah, di sini kami mempunyai visi, di mana visi itu terdiri dari ada 3. Jadi Dogia itu harus cerdas, kuat, lalu maju bersama. Itu visi. Kemudian untuk mendukung visi ini perlu ada misi. Nah, di mana misi itu terdiri ada 6, itu akan disampaikan oleh wakil saya. Pasangan nomor urut 2 misinya sudah disampaikan oleh satu. Lalu untuk visi misinya ada 6 yang kami di sini siapkan, yaitu nomor 1 meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, 2 meningkatkan derajat kesehatan dan masyarakat, 3 meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman dan demokratis, 4 meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, efisien, proporsional, akuntabel dan transparan, 5 meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya daerah dan daya saing daerah yang berwawasan lingkungan. Yang keenam, meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur wilayah dan tas lainnya sesuai dengan tata ruang yang memiliki daya dukung lingkungan. Terima kasih. Waktu Bapak habis. Kesempatan yang sama paslon nomor 3. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Yang saya hormati KPU dan jajaran Bawaslu, Forkopimda, tim panelis, teman-teman paslon, izinkan kami menyampaikan visi misi kami sudah sampaikan lalu. Kami sudah harmonisasi dan sinkronisasi sesuai dengan tema kita hari ini, reformasi birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintah Kabupaten Dogiay baik dan bersih yang terdapat di program Kepoma. Yang pertama adalah penataan digitalisasi pelayanan pemerintah, yaitu sistem aplikasi Dogiay. Jadi SIDOK, sistem informasi Dogiay. Kemudian yang kedua adalah penataan lembaga OPD sesuai nomenklatur kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Kemudian penataan lembaga belanja formasi CPNS sesuai dengan kebutuhan daerah yang diukur dengan angka pengangguran dan kebutuhan daerah. Yang berikut, penghapusan aset-aset yang tidak berfungsi. Jadi ini seperti kantor bupati yang tidak berfungsi, mobil, motor yang tidak berfungsi, ini kita harus membekukan aset supaya aset yang di sana kita bisa usulkan yang baru, seperti itu. Kemudian pembentukan UPTD dinas seperti Bina Marga di Dinas PU. Jangan tunggu proyek baru, tapi proyek yang ada kita rawat. Perawatan jalan di Dinas UPTD seperti di Dinas Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, baik di Dinas Pertanian, Perikanan, seperti itu. Kemudian pembentukan tim percepatan pembangunan baik di tingkat provinsi, tingkat pusat dan tingkat kabupaten.
dalam percepatan pembangunan. Terima kasih, waktu Bapak habis. Kesempatan selanjutnya paslon nomor 4. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Ya baik, terima kasih dan saya hormati semua komisioner KPU mulai dari kabupaten sampai provinsi, dan saya hormati semua komisioner Bawaslu Kabupaten Dogiai dan provinsi, dan saya hormati juga para panelis serta seluruh rakyat Dogiai yang saya cintai dan saya banggakan. Salam, selamat sore untuk kita semua. Visi kami menuju perubahan Dogiai. Visi ini kami jabarkan melalui 6 misi kami, yaitu yang pertama reformasi birokrasi dan tata pemerintahan. Kenapa kami misi kami ada reformasi birokrasi. Hari ini bagi kami pasangan pemerintahan Kabupaten Dogiai perlu dibenahi dari nol. Karena persoalan yang hari ini ada dalam tubuh birokrasi pemerintahan Dogiai hari ini sedang dipakai stigma egois, margaisme, sukuisme, dan agamaisme. Ini sangat kental yang saya lihat. Sehingga reformasi birokrasi dalam tubuh birokrasi pemerintahan itu kami akan lakukan. Karena kenapa ini penting? Karena kalau pemerintahan yang baik akan melahirkan rakyat yang sejahtera. Kalau pemerintahan sudah hancur, membangun istilah fanatikme, sukuisme, agamaisme, dan lain-lain, rakyat tetap akan korban terus. Inilah yang kami, kenapa ambil misi kami nomor pertama adalah reformasi birokrasi. Kemudian yang berikut reformasi birokrasi ini juga ketika kami dipercayakan oleh rakyat Dogiai, kami akan bentuk satu nomenklatur baru. Dan di dalamnya kami akan bentuk salah satu dinas, yaitu Dinas Pembinaan Mental dan Spiritual untuk pemuda Dogiai. Kenapa ini penting? Karena pemuda Dogiai hari ini harus kita. Terima kasih, waktu Bapak habis. Selanjutnya kesempatan untuk paslon nomor 5. Waktu 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Salam, selamat malam. Saya calon bupati atas nama Prediano SIP dan wakil saya Abdi Awe. Visi kami dua adalah membangun Dogiai dengan hati dan kasih menuju Dogiai terang. Moto kami dua adalah habislah gelap, terbitlah terang. Dan misi kami dua ada beberapa program. Yang pertama, salah satunya adalah hari ini kita debatkan reformasi dan birokrasi, tata pengelolaan pemerintahan yang bersih, hukum dan HAM, terus mengenai infrastruktur. Maka ini adalah salah satu program di dalam kami dua punya misi. Birokrasi dan reformasi hari ini kita melihat bahwa di Dogiai guru ditempati di Pemda, pendidikan ditempati di bagian umum. Ini salah sekali. Ini besok kami dua jadi bupati, kita akan menempatkan penempatan untuk jabatan sesuai dengan penerapan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hari ini kita melihat PLT Dogiai tidak pernah bangun. Padahal mereka ini mampu untuk membangun daerah karena bikin satu pintu sehingga pemerintahan Dogiai tidak pernah jalan baik. Maka besok kami dua akan terpilih bupati dan wakil bupati di Kabupaten Dogiai. Semua tidak boleh ada PLT supaya dia juga bisa bina dia punya kepala bidangnya, kepala seksinya, supaya kesejahteraan itu bisa jalan dengan baik, agar supaya pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, supaya tidak boleh ada kecemburuan di antara satu sama lain. Terima kasih, waktu Bapak habis. Kesempatan berikut untuk paslon nomor 6. Waktu Bapak itu 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami pasangan calon bupati dan wakil bupati. Visi kami adalah Dogiai aman, mandiri, dan sejahtera. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Bantuan bertahun kepada hamba-hamba Tuhan, Paskot, Atagis,
klasis, pendeta, gembala, IMTAG. Baik, untuk total pengelolaan keuangan pemerintahan adalah kita pertama adalah benahi yang pemerintahan sebelumnya. Sebelumnya adalah pemerintahan yang hari ini kekurangan itu yang saya terpilih sebagai bupati saya akan lengkapi. Masalah infrastruktur kita kembali berdasarkan harga satuan dari nasional maupun daerah. Karena kita kan dana 1 triliun 200 miliar itu sekitar 600 juta itu kinerja pegawai habis. Yang atur pembangunan adalah yang sisa 600 juta. Jadi kita kalau saya jadi bupati kita akan harus hemat itu karena tersebut. Karena hari ini kita program sampai di langit, adanya pagu yang kami dikasih adalah terbatas. Nah, jadi kalau soal pembangunan kita harus bertahap. Kita sesuaikan dengan harga satuan. Caranya kita anggarkan 1 kilo. Berarti kalau di gunung 4 miliar 500 juta. Tidak sama dengan kami perkotaan. Jadi kita sesuaikan. Tidak bisa untuk bangun satu kali anggaran sampai 5-6 kilo tidak pernah selesai. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, sekali lagi kita berikan aplaus untuk 6 pasangan calon.